Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vervana Madinda Apsari dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di video kali ini saya akan meresum 3 materi yang telah dipresentasikan oleh teman-teman saya. Oke, langsung saja. Materi pertama yaitu bertemakan Self-Management of Anxiety Disorder. Pasti teman-teman gak asing lagi dengan kata-kata anxiety, bukan? Nah, kali ini apa sih self-management of anxiety disorder itu? Self-management of anxiety disorder itu adalah langkah pertama untuk mengatasi perasaan cemas. Nah, kecemasan sendiri adalah keadaannya khawatir yang mana ketika seseorang itu mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Nah, banyak hal yang harus dicemaskan, misalnya tentang kesehatan kita, tentang kuliah kita nanti itu gimana nilainya, tentang matkul ini nanti bakal ada ujian nih, atau soal karir, kondisi sosial dan sebagainya. Ciri-ciri kecemasan sendiri ada 2, yaitu ciri-ciri fisik kecemasan dan ciri-ciri perilaku atau behavior. Salah satu ciri-ciri yang kognitif tentang kecemasan sendiri adalah khawatir tentang sesuatu. Perasaannya terganggu akan ketakutan yang belum tentu terjadi. Ya mungkin ketakutan itu masih bersarang di pikirannya, bukan? Nah, orang yang memiliki kecemasan ini tentunya akan merasa khawatir ketika di pikirannya ini mengandung hal-hal yang negatif, sehingga mungkin bisa jadi yang akan terjadi yang ada di pikiran negatifnya. Walaupun belum tentu hal-hal yang negatif itu tentunya terjadi, bukan? Nah, menurut psikoanalisa, kecemasan ini memiliki 3 tipe. Yang pertama ada kecemasan realistik, kecemasan neurotik, dan kecemasan normal. Adapun jenis penanganan kecemasan ini ada 6, yaitu tentang pikiran irasional, impresif, bagaimana cara kita mengatur volume suara dan gestur tubuh kita, penanganan biologis. Penanganan biologis ini seperti kita mengkonsumsi obat-obat, tapi obat-obatnya jangan yang terlalu overdosis, ya mungkin dengan saran dokter, seperti itu. Penanganan psikologis, kita bisa mendatangi psikolog, dan penanganan Islam. Di Islam juga sendiri menjelaskan bahwa kecemasan ini tentu saja ada solusinya, yaitu apa? Dengan kita selalu berdoa, meminta petunjuk kepada Allah, bagaimana dengan apa yang terjadi di selanjutnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu materi yang kedua yang bertemakan tentang mindset public speaking. Nah, pasti teman-teman gak asing lagi dengan kata mindset dan public speaking ini. Mindset sendiri yaitu sekumpulan kepercayaan atau pemikiran yang membentuk bagaimana kamu akan melihat dunia dan diri kita sendiri. Sedangkan public speaking adalah sebuah bentuk komunikasi yang dilakukan secara lisan tentang suatu hal atau topik di hadapan banyak orang-orang. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi mindset seseorang adalah dari kepribadian kita, dari lingkungan sekitar, dari keluarga, dan juga pendidikan kita dan cara pandang kita sendiri tentang public speaking ketika kita public speaking di depan banyak orang. Nah, lalu tentang faktor-faktor tadi, bagaimana cara kita mengatasi agar memiliki mindset seperti orang pembicara yang profesional. Ada 8 mindset seorang pembicara. Yang pertama adalah bagaimana cara kita mengenali diri kita sendiri. Ketika kita sedang berada di depan khalayak umum, ketika kita sudah berdiri dan sudah akan mau ngomong, bagaimana nih kita akan menghadapi seperti rasa grogi, rasa takut, rasa kurang percaya diri, gitu, seperti itu. Pokoknya kita harus mengenali diri kita sendiri.
Yang kedua, tantang ketakutan. Kalau kita punya ketakutan, tantang saja, terobos saja. Terus yang selanjutnya, resiko melakukan kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan, mungkin ambil sedikit minim untuk ambil kesalahan tersebut. Dan selanjutnya, bersedia menginventaris waktu dan energi kita, yang mana supaya kita tuh memiliki jam terbang tinggi sehingga kita sering melakukan public speaking di depan umum. Terus merangkul pentingnya perencanaan. Sebelum kita melakukan public speaking di depan umum, alangkah baiknya kita melakukan perencanaan atau list to do. Bagaimana? Oh, nanti kalau di sini aku mau seperti ini. Oh, nanti di menit ini ketika orang-orang mulai gak memperhatiin aku bakal melakuin ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu mengabduksi kebesaran praktek. Ya, sebelum kita tampil di depan umum, alangkah baiknya kita praktek dulu, bicara sendiri dulu, entah itu di kamar, entah itu mungkin saat kita makan, apa di kamar mandi. Intinya kita praktek dulu lah, dan membiasakan untuk menyajikan pidato diri sendiri kepada seseorang yang dipercayai dan mendukung diri kita sendiri. Mungkin bisa kita berpidato atau berbicara di dekat teman kita, di depan teman kita yang sudah kita percayai. Nah, ada 5 mindset yang membuat public speaking kita lebih baik, yaitu share your passion, be authentic, understand your audience, prepare to adjust, and the giving factor. Materi selanjutnya yaitu tentang strategi membangun rasa kepercayaan diri. Berbicara mengenai kepercayaan diri, pasti teman-teman tidak asing lagi nih tentang apa sih kepercayaan diri itu. Nah, mungkin bahasa gaulnya biasa orang-orang sebut tuh pede. Entah itu bahasa gaul apa disingkat, ya mungkin bahasa beken lah. Bahasa bekennya tuh pede. Nah, percaya diri atau self-confidence adalah meyakinkan pada kemampuan dan penilaian diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pada pendekatan yang efektif. Nah, orang-orang yang memiliki percaya diri tinggi ini bisa kita lihat jika dari orang itu menganggap dirinya sendiri berharga. Orang ini mampu menerima kritik dan saran dari orang lain dengan lapang dada. Kan jarang tuh orang yang bisa menerima kritik dan saran dari orang lain. Nah, orang yang memiliki rasa kepercayaan diri ini tuh biasanya berani untuk mencoba hal-hal yang baru. Kenapa mereka berani? Ya karena mereka mempunyai rasa kepercayaan diri yang tinggi. Nah, jadi tuh dia tuh kayak mampu, oh ini ada hal yang baru nih, kayaknya boleh nih dicoba. Nah, kalau orang tidak mempunyai rasa percaya diri, mungkin dia akan ragu dan mungkin sedikit memikirkan lagi apakah dia akan melakukan hal yang baru ini atau tidak, seperti itu. Nah, dia itu tidak membandingkan diri dia dengan orang lain dan mereka ini tidak takut gagal. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepercayaan diri ini ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, bagaimana cara menciptakan mindset dalam meningkatkan kepercayaan diri? Yaitu yang pertama adalah temukan pola pikir kita, temukan keinginan terbesar kita. Kita membuat planning dan merealisasikannya dan jujur terhadap diri kita sendiri. Nah, di video kali ini saya akan meng-share tips-tips untuk mengembangkan kepercayaan diri. Yang pertama, alangkah baiknya kita sebelum mengembangkan rasa kepercayaan diri yaitu mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah ketika kita sudah memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi, apakah nanti kita menjadi lebih tinggi hati atau menjadi lebih sombong lah ke depannya dan mungkin lebih sok tahu atau apalah. Nah, lebih baiknya, alangkah baiknya kita mengevaluasi diri kita sendiri terlebih dahulu.
dan memberi words yang jujur terhadap diri sendiri. Ketika kita sudah melakukan hal yang terbaik, sudah pede nih ketika kita bicara di depan umum. Nah, boleh tuh kita sekali-kali lah memberi words pada diri kita sendiri. Boleh nih kalau habis ini aku mau beli ini, seperti itu. Dan selalu berpositif thinking. Ketika kita selalu berpositif thinking, maka mungkin aura-aura positif juga yang akan keluar dari kita sendiri. Ketika kita sedang public speaking di depan umum, mungkin ketika sudah berpositif thinking, aura positif kita yang akan keluar. Menetapkan tujuan yang realistik. Kita harus menetapkan tujuan yang realistik dan belajar mensyukuri dan menikmati apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, mungkin cukup sekian dari video resume dari matkul public speaking. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya dari yang anxiety, yang kecemasan, dari yang mindset public speaking, sehingga apa sih faktor-faktor gimana orang yang sudah profesional tuh gimana caranya mereka tuh bisa lancar public speaking dan memiliki rasa kepercayaan diri. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan. Nun wal kami mayas turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.